memotong sampai urat hulkum namanya ya. Nah, beda yang dengan memotongnya itu kelihatan potongan apa memotong ayamnya itu hanya sedikit umpamanya. Kadang-kadang itu tidak sampai kena tidak kena urat, tidak putus uratnya itu. Nah, itu yang menjadi keraguan-raguan dalam hati, tidak ada petunjuk yang jelas siapa ini yang memotong, apakah orang yang memang prosesnya itu bisa halal atau tidak. Waman akalal haroma, waman dan barang siapa akala makan al haroma pada perkara haram, maka mati qalbuhu hatinya, wajaffa wa khaffa dinuhu dan ringan agamanya, wa dha'ufa dan lemah yaqinuhu keyakinannya, wa hajibah dan terhalang, wa hajibah dan menghalangi Allahu sapa Allah da'watahu kepada doanya, wa qallat ibadatuhu dan sedikit ibadahnya. Orang yang makan perkara haram, man akalal harama mata qalbuhu, matinya mati. Maksudnya hati itu susah ya, menerima nasihat, menerima ajakan baik. Karena apa? Karena itu tadi ya, pada biasanya orang yang makanannya perkara haram itu dengan kematian hatinya itu, maka sikap, perbuatan, pikiran itu juga terkontaminasi, terinspirasi kepada sesuatu yang tidak baik. Makanya dikatakan mati hatinya. Artinya tidak tumbuh untuk berbuat baik. Pada biasanya orang yang makanan perkara haram itu juga perbuatan, ucapannya, kemudian apa yang dilakukan, ini juga selalu mengarah kepada yang tidak baik. Artinya kepada yang haram-haram juga. Satu contoh, polisi itu yang banyak kita dengar, itu apabila menangkap orang, umpamanya curanmor atau penjahat, itu kebanyakan dia atau mereka bapak polisi itu menangkapnya di tempat-tempat yang tidak baik juga. Misalnya dia di tempat mabuk-mabukan, kadang-kadang di tempat-tempat yang mesum. Nah, ini ya memang seperti itu karena dia sering makan perkara haram. Jadi perbuatannya pun itu banyak selalu mengarah kepada satu yang tidak positif, yaitu juga mudah terseret kepada perbuatan juga atau kelakuan juga yang sifatnya haram juga atau maksiat juga menurut Allah. Makanya mata qalbuhu, mata artinya hatinya mati, tidak bisa menginspirasikan kepada perbuatannya. Rasulullah juga mengingatkan, hati-hati, di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Dan dikatakan oleh Rasulullah, apabila segumpal daging itu namanya hati. Apabila hati itu baik, maka seluruh tubuhmu akan baik. Amal perbuatannya juga baik. Ini ngefek ya, dari karena hati tadi itu sudah karena makanan
makan perkara, kita itu makan perkara haram, maka hati pun ya seperti itu, gelap ya. Seakan-akan tidak ada yang menerangkan ya. Tidak ada yang menerangkan dan yang memberikan petunjuk untuk berbuat kepada yang positif, itu kepada perbuatan yang halal juga. Jadi kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Wa khaffa dinuhu, dan ringan tentang agamanya bagi orang yang makan perkara haram, itu ringan agamanya ya. Misalnya kalau kita ya, akan berbuat baik ya, ini ada azan, padahal ketika sudah mendengar azan itu panggilan sholat. Sholat itu yang paling baik dilakukan adalah pada saat awal waktu. Ini tidak ya, karena dampak dari makanan perkara haram itu tadi menjadi ringan. Oh masih, kalau duhur, oh ini masih jam 1, nanti sampai jam 2, oh masih jam 2, sampai akhir dia ringan terhadap agamanya. Wa da'ufa yaqinuhu, dan lemah, keyakinannya lemah. Kita mendapatkan nasihat dari seorang kiai, seorang ustadz ya, bahwa kita di akhirat nanti akan mengalami atau akan melewati yaumul mahsyar, yaumul hisab, hari tentang hitungan amal baik dan buruk. Nah, ini merasa ya, keyakinannya tentang yaumul hisab itu tidak tidak meyakinkan dengan seyakin-yakinnya, sehingga dia atas segala perbuatan itu dia tidak merasa kalau nanti itu ada kaitannya dengan yaumul hisab. Karena apa? Yaitu keyakinannya lemah. Dikatakan kalau sholat duha, kalau sholat tahajud pada malam hari, ini adalah sebuah perbuatan yang memang harus sunnah muakkad untuk dikerjakan umpamanya. Sunnah ya. Sunnah. Bagus. Nah, ini dengan nasihat yang seperti ini ya, keyakinannya kurang, padahal ya katanya fadilahnya sholat tahajud bagus dan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah akan melaksanakan atau akan yang malas, yang ini dan itu. Nah, ini keyakinannya namanya lemah. Wa dha'ufa yaqinuhu. Dan banyak contoh-contoh yang lain tentang seperti apa lemahnya keyakinan seseorang di dalam ya, baik itu di dalam akidah, dalam keyakinan beribadah, dan keyakinan di dalam melaksanakan amal soleh. Ini menjadi lemah ketika seseorang itu makan perkara haram. Haram itu ada haram li dzatihi, ada haram li sababihi. Perkara haram itu ya, ada memang karena zatnya yang haram, seperti khamr, minum ya, minuman yang memabukkan, khamr, kemudian anjing umpamanya, babi, celeng dan lain sebagainya, itu haram zatiahnya, memang haram ya. Tapi ada haram li sababihi, karena sebab proses ya.
Yaitu tadi satu contoh ya, di satu tempat umpamanya mayoritas tempatnya apa namanya ya, tempat yang minoritas muslim. Ini kita tahu kalau ayam itu halal. Ayam itu halal. Namun suatu ketika kita melihat di restoran umpamanya, kok di situ restoran itu kok ada apa masakan yang tidak halal. Umpamanya babi dikatakan. Ini kan akhirnya ragu. Apakah itu cara proses baik dari proses penyembelihannya kemudian masaknya, bisa jadi proses masaknya itu dalam satu tempat atau wajan ya, penggorengan yang sama, minyaknya sama, artinya sama ya dipakai untuk menggoreng itu atau juga dibuat menggoreng ayam. Maka kalau sudah seperti itu jelas ya, bahwa itu ayam yang semula itu halal karena sebab proses lalu menjadi haram. Itu haram li sababihi. Dalam kaitannya masalah makanan perkara halal dan haram ini memang didahulukan dalam kitab ini karena begitu pentingnya makanan halal bagi kita semua. Dan kita hati-hati dengan makanan-makanan perkara haram tadi, seperti ya anjing dan lain sebagainya, kemudian ya homer, minuman seperti itu. Ini kita hati-hati. Diceritakan dalam satu riwayatnya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar pernah makan di rumah putranya. Karena saking laparnya dia langsung ditawarin makan ayah. Ya, langsung Abu Bakar ini makan dengan lahap. Ya. Dan terkejut sang putranya. Putra Abu Bakar sangat terkejut. Pada biasanya, tidak biasanya ayah. Pada biasanya ayah itu kalau mau makan, sahabat Abu Bakar ini kalau mau makan itu dengan berpuluh-puluh pertanyaan. Dari mana makanan ini? Diberi siapa? Dan dari mana uangmu? Bekerja apa kamu? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana dan seperti apa dan lain sebagainya. Itu Abu Bakar kalau sedang mau makan. Dari hati-hatinya terhadap makanan. Lalu setelah bertanya, ayah, putranya ini bertanya kepada Abu Bakar, ayah kok tidak seperti biasanya? Biasanya diawali dengan beberapa pertanyaan seperti yang diceritakan tadi. Loh kenapa? Dari mana kamu makanan ini? Dijawab oleh putranya, ini dari pesta perkawinan orang Badui di kampung sana. Langsung Abu Bakar ini memasukkan drijinya, ya driji telunjuknya ini ke apa ini? Ke tenggorokannya. Karena apa? Setelah ditanyakan sampai apa? Setelah dilihat oleh putranya, sampai yang keluar itu muntah yang ada itu di samping nasi yang dimakan tadi dengan juga ikan mungkin itu yang dimakan tadi itu keluar semua. Dan yang terakhir sampai darah, keluar darah. Putranya bertanya, ya abati ahakada, wahai ayahku, kenapa kok sampai begini ayah? Dijawab oleh Abu Bakar, sahabat Abu Bakar,
Iya, saya sangat khawatir dengan makanan yang saya makan. Karena saya tidak tahu bagaimana dia cara memasaknya. Jadi hanya meragukan prosesnya, proses memasaknya. Itu Abu Bakar. Lebih baik saya itu muntah, semua itu muntah. Kalau memang ada sisa dari apa yang saya makan, itu kata Abu Bakar, Allah mudah-mudahan mengampuni. Namun kalau sekiranya masih ada, ruh pun saya itu rela dicabut untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam perutku itu. Untuk memohon ampun sebagai permohonan ampunan saya kepada Allah. Itu Abu Bakar mencontohkan betapa pentingnya makanan halal dan betapa harusnya kita itu menjauhi makanan perkara haram. Jadi para jemaah, dampak dari makanan halal dan haram itu atau syubhat itu sangat diwanti-wanti, disampaikan dan diwasiatkan kepada Sayyidina Ali dan juga kepada kita. Dan kemudian dampak makanan perkara haram. Wa hajiballahu da'watahu. Dan Allah akan menolak, tidak mengijabai doa-doa orang yang makan perkara haram. Jadi doanya sulit untuk diijabahi oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah. Wa qallat ibadatuhu, dan ibadahnya akan menjadi sedikit. Sedikit sekali beribadah kepada Allah. Sedikit sekali melakukan satu kebaikan. Sedikit sekali untuk melakukan amal-amal soleh. Ini ya karena efek atau dampak makanan perkara haram. Wa qallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya. Ya Ali, nasihat seterusnya, ya Ali, idza ghadaballah, ketika Allah murka, ala ahadin, pada seseorang, razzaqahu malan haraman, Allah akan memberikan rezeki harta haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu, apabila sudah memuncak sampai pada puncak kemurkaan Allah alaihi kepada seseorang, wakkala bihi syaitonan, wakkala, Allah akan memperbantukan atau mewakilkan kepada seseorang itu, mewakilkan pada syaitan, yubariku, yang bisa memberkahi kepada orang yang makan perkara haram, wa yashabuhu, dan juga setan itu senantiasa menemani kepada orang yang biasa makan perkara haram. Wa yashghaluhu, dan setan itu akan menyibukkan kepada seseorang yang biasa makan perkara haram itu dengan kesibukan urusan dunia. Wa yashhalu lahu, dan setan itu akan memudahkan kepada seseorang yang terbiasa memakan perkara haram itu, memudahkan umurat dunia kepada urusan-urusan duniawi. Wa yaqulu, dan setan itu merayu
kepada orang-orang yang biasa sudah makan perkara haram itu, Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Rahim dan Maha Kasih. Itu rayuan dan gombalan setan kepada orang yang biasa sudah makan perkara haram. Ketika idza ghadaballahu ala ahadin, ketika Allah itu sudah murka terhadap seseorang yang biasa makan perkara haram itu, maka Allah selalu memberikan rezeki. Artinya tidak ditutup. Perkara-perkara apakah itu dari sumber rezeki apapun. Mencuri itu diberi kemudahan oleh Allah. Makanya kadang-kala ya orang yang ahli ibadah, sudah sholat, sudah bersedekah, sudah berbuat amal-amal soleh. Ini kadang-kadang ya keadaannya kok semakin parah melihat itu. Kok kalau dibilang ya kok tidak sama dengan orang yang memang itu sudah pencuri lagi. Tapi kok dimudahkan rezekinya. Dan itu tidak sembahyang, tidak sholat. Nah, ini memang oleh Allah itu bukan suatu rahmat yang diberikan kepada orang yang biasa berbuat haram, yang biasa melakukan makanan-makanan perkara haram, mabuk-mabukan dan ini malah diberi kemudahan oleh Allah. Yang diberi, semakin mudah rezekinya. Tapi ya itu tadi untuk digunakan kepada perkara perbuatan haram. Ngefek kepada tetap mengarah kepada perbuatan yang maksiat di hadapan Allah, yang diharamkan juga oleh Allah. Jadi itu tidak, ya itu namanya ghadab, murkanya Allah. Wa idza shtadda, tapi ya, ini juga ada naik setingkat ini. Ketika sudah memuncak ghadabnya Allah atau murkanya Allah kepada seseorang yang biasa berbuat maksiat, berbuat haram, Allah wakala wa idza stadda ghadabuhu alaihi wakala bihi syaitan. Allah itu mewakilkan kepada setan. Jadi yang memberi rezeki, yang memberi kemudahan, ini bukan Allah lagi. Bukan bentuk rahmat kasih sayang Allah lagi. Tapi itu setan yang selalu memberi tambahan rezekinya. Itu ghadab namanya. Ghadab Allah. Dan Allah sudah pasrah kepada setan untuk untuk memberi apapun yang dikehendaki oleh orang-orang yang orang yang makan perkara haram itu. Dan memang selalu meningkat rezekinya, karena dia ditemanin oleh setan itu. Nah, biasanya umpamanya koruptor, itu semakin mudah untuk mencari celah-celah bagaimana dapat uang semakin banyak. Itu dikasih tahu, yang ngasih tahu itu bukan Allah, karena tadi sudah diwakilkan atau diperbantukan kepada syaitan. Jadi gampang akhirnya. Umpamanya proyek-proyek itu udah dengan cara nyogok. Tapi dia semakin semakin banyak dia menerima rezeki yang jalannya juga tidak halal juga. Jadi semakin ditambahin, tapi yang memberi tambahan rezeki, yang memudahkan rezekinya itu bukan Allah, syaitan. Ya, jadi setan yang memberikannya. Karena dia sudah ditemani oleh setan. Sekitarnya itu memang kalau kita melihat setan itu seperti apa tidak kelihatan, tapi kalau secara bisikan dalam hati, kadang-kadang dalam pergaulan temannya ya sama ya orang-orang yang seperti itu. Artinya
Artinya orang yang tidak tidak di jalan untuk mencari rezeki yang halal, sama di jalan yang mencari rezeki dari perkara haram itu tadi. Wa yashghuluhu bidunya wa yashghuluhu bidunya aniddin. Dan setan itu memberi kesibukan dengan urusan dunia daripada urusan agamanya. Dia selalu merasa sibuk dalam kegiatan agamanya, sholat sibuk, bersedekah sibuk umpamanya, ada pengajian sibuk. Nah, itu selalu disibukkan karena dia mengarah kepada ajakan setan tadi yang telah diperbantukan dan diwakilkan kepada setan oleh Allah dalam segala urusannya. Wayas halu lahu umurad dunya, dan setan itu memudahkan urusan dunia, urusan dunianya dimudahkan. Makanya jangan terkejut ada orang ahli ibadah itu hanya biasa-biasa, tapi ada orang yang memang sudah perbuatannya di luar di luar perintah dan aturan Allah, itu malah dimudahkan. Di samping itu, dia itu nikmat ya, orang yang biasa makan perkara haram ini nikmat ya, dengan segala apa yang dilakukan dia senang. Sekalipun dalam sadar atau tidak sadar dia itu merasa berdosa. Maka dengan rayuan dari setan itu yang mengatakan wa yaqulu Allahu ghafurur rahim, setan itu merayunya, sudah jangan sholat, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, sudah lakukan aja, nyuri terus umpamanya, korup terus. Ini semua bisikan setan, dirayu dengan kata-kata Allah maha ghafurur rahim, Allah maha kasih sayang, maha pengampun, dan Allah itu maha kasih sayang atau maha penyayang. Ya Ali, wasiat yang selanjutnya, pesan yang selanjutnya, ya Ali, ma safaro ahadun talibal harami, tidak berjalan seseorang yang menuntut atau mencari perkara haram, masyan, berangkat, illa kana syaitanu qarinahu, kecuali syaitan yang menemani. Jadi orang yang mau berangkat menuntut rizki yang tidak halal, rizki perkara yang haram, ini yang berangkatnya itu tidak ada temannya, tapi kecuali yang menemani itu adalah syaitan. Wala rokiban illa kana rodifahu, dan ia tidak akan naik berkendaraan kecuali yang gonceng itu adalah juga syaitan. Berjalan ya diikutin oleh setan. Naik sepeda motor, naik mobil. Pokoknya bagi orang yang mencari perkara haram itu tetap yang menemani dan yang menggonceng dan yang ikut dalam rombongannya adalah syaitan. Wala rakiban illa kana radifahu. Wala jama'a ahadun malan haraman, ya, dan tidak seseorang pun ya, mengumpulkan perkara haram kecuali illa akalahu syaitan, kecuali ia setanlah, tetap setan yang memberi makan terhadap mereka. Jadi atas apa yang didapatkan kemudian untuk makan, itu memang setan juga yang memberikan. Ya. Wala nasya ahadun ismallah ta'ala indal jima'i. Wala nasya, dan tidak lupa ahadun, seseorang, ismallahi, menyebut nama Allah ta'ala, indal jima'i,
ketika berkumpul dengan istri, ya, illa syarakahu syaitanu. Dan sesungguhnya orang itu tidak lupa ya ketika jima dengan menyebut nama Allah. Ya. Kecuali ia sedang ditemani oleh syaitan. Jadi berkumpul pun dengan seorang istri, kita tidak akan lupa membaca basmalah. Dalam artian kita harus membaca bismillah ketika jima atau ketika berkumpul dengan istri. Kalau lupa, berarti ya orang tersebut ditemani oleh syaitan. Oleh syaitan. Jadi inilah yang kadang-kadang dampaknya kepada anak itu, makanya ada anak yang mudah diarahkan, yang mudah dikasih nasihat. Ya, ini juga dampak karena tidak membaca basmalah itu tadi. Ya, itu bahkan ada anak itu yang bersifat ngeyel umpamanya. Ya karena itu tadi. Ya, karena syaitan yang menemani. Fi waladihi, ya, yaitu menemani kepada anaknya. Jadi anak sehingga tidak mudah diarahkan, tidak mudah dinasehati, yang ada itu ngeyel umpamanya, ya itulah. Karena kita itu marilah jangan sampai lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dzalika qauluhu ta'ala, demikian itu firman Allah, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ini firman Allah, bahwa hendaklah setan itu memang dalam menggoda manusia ini, wasyarikhum fil amwali wal auladi, dia akan wasyarikhum, temanilah, kan begitu, temanilah wahai setan, hum mereka, fil amwali baik itu hartanya, wal auladi dan anak-anaknya. Jadi harta, anak, karena sudah dalam segalanya orang yang sudah diperbantukan oleh Allah atau dipasrahkan kepada setan karena sebab biasa makan perkara haram itu, akhirnya dia akan selalu menemani, juga akan selalu mencampuri urusannya, baik itu di dalam hartanya maupun anak-anaknya. Ya Ali, kemudian Rasulullah berwasiat, ya Ali, wahai Ali, la yakbalullahu ta'ala, Allah tidak akan menerima solatan pada solat bila wudu'in, dengan tanpa wudu. Allah tidak akan menerima solatnya seseorang yang tidak berwudu. Jadi harus berwudu dulu. Maka tidak akan diterima oleh Allah. Jadi Allah itu suci, maka kita juga menghadap kepada Allah harus suci. Innallaha tahirun, la yakbalullahu illa tahiran. Jadi Allah itu maha suci dan Allah itu tidak akan menerima kecuali juga yang suci, maka Allah akan menerima. La yakbalullahu ta'ala sholatan bila wudu'in wala shadaqatan minal harami, dan Allah tidak menerima sedekahnya orang, yang dari perkara haram. Jadi kita, sedekah kita itu diterima oleh Allah, yaitu memang harta yang suci,
harta yang bukan proses dari pendapatan yang haram. Ya. Kalau dapatnya dari perkara haram, dari apa namanya, dari proses yang dari perbuatan haram, ya Allah tidak akan menerima. Wala shadaqatan minal haram. Jadi dari perkara haram tidak bisa untuk sedekah, tidak bisa untuk ibadah. Ibadah tidak bisa juga. Seperti dapatnya harta haram lalu dibuat untuk haji. Itu Allah juga tidak menerima. Kalau bahkan malaikat pun ini tidak menerima juga. La labbaik Allahumma lakabaik itu berubah. Labbaik Allah la labbaik Allah menjadi elah. Wala sa'daik Allah, dan Allah juga tidak menerima. Ini kalau kita prosesnya dari perkara haram, maka untuk sedekah pun tidak diterima. Ya Ali, la yazalul mu'minu. Seorang mukmin itu selalu fi ziyadatin fi dinihi, ya. Orang mukmin selalu bertambah di dalam ibadahnya. Malam ya'kulil haram. Selama orang mukmin itu tidak makan perkara haram. Kalau orang mukmin sudah berkurang ibadahnya, itu tandanya apa namanya? Orang itu makan perkara haram. Karena apa? Dalam wasiat Rasulullah sudah jelas, ya, bahwa orang mukmin itu tidak akan berkurang, selalu bertambah di dalam ibadahnya selama tidak makan perkara haram. Itu sudah dipesankan kepada atau diwasiatkan kepada Sayyidina Ali. Waman faroko, dan barang siapa pisah al ulama pada ulama, mata qalbuhu wa ama an taatillahi, maka mati hatinya, wa ama, dan buta. Hatinya juga buta, an taatillah, untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi siapapun saja, kalau kita berpisah dengan ulama, ini hati kita ini akan akan mati. Tidak ada yang menyirami. Ibaratnya pohon, tidak ada yang menyirami. Jadi pohon itu kering, kurang siraman. Tapi beda kalau kita itu selalu bertemu dengan para ulama, para ustadz, para habaib lebih-lebih. Kita dapat membayangkan ketika kita berkumpul dengan seorang habib, berkumpul dengan seorang ulama, hati ini apa yang disampaikan, yang menjadi sebuah siraman kepada kita, ketika kita berkumpul itu sungguh merasakan sebuah keyakinan yang seakan-akan kita harus berbuat seperti apa yang memang dikatakan oleh Habib itu, oleh kiai, juga oleh para ustadz. Itulah tanda hidupnya hati ketika berkumpul dan bertemu dengan seorang ulama, para habaib, atau dengan para ustadz. Tapi kita kalau sudah berpisah, dan tidak
tidak sering bertemu dengan para ustadz, para kiai, para habib, maka hati kita ini ya karena sudah ibaratnya pohon tanpa disiram ya akan kering, tidak akan tumbuh semangat, motivasi untuk berbuat apa yang memang dikatakan ketika berkumpul oleh para ulama. Apa yang kita dapatkan, siraman-siraman atau nasihat-nasihat yang didapatkan dari para ulama. Jadi sangat sangat diperlukan kita itu sering bertemu dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, agar hati kita tidak mati dan tidak buta untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, walam yahil, dan tidak menghalalkan halalahu, apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, walam yuharrim, dan tidak mengharamkan haramahu, kepada yang diharamkan oleh Al-Quran, kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurahum wara'a zuhurihim. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran, yang tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, walam yuharrimu, dan tidak mengharamkan kepada apa yang diharamkan oleh Al-Quran, harramahu, ya, kana minal ladzina nabadhu kitaballahi, maka orang itu dia seakan-akan menaruh kitabnya di belakang wara'a zuhurihim, menaruh Al-Quran di belakang punggungnya. Artinya apa? Al-Quran itu hanya dibaca, artinya hanya dibawa, sedangkan isinya itu tidak diamalkan atau tidak disampaikan kepada orang lain. Kalau itu haram, dalam Al-Quran kalau ini halal, itu tidak disampaikan. Itulah ibaratnya orang yang membaca Al-Quran, yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran tidak menghalalkan kepada yang dihalalkan ya oleh Al-Quran, dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran. Kiranya sampai di sini pengajian kitab Wasiatul Mustafa pada malam hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kami khususnya dan pada umumnya seluruh sahabat jamaah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Belah Batu dimanapun saja berada. Akhiran, kurang lebihnya apabila ada kekhilafan qaulan wa fi'lan, mohon maaf yang tidak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum, al-afwa minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan kitab Wasiatul Mustafa, mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semuanya dan menambah keberkahan bagi kita. Dan marilah acara kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.